Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uthi li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asharan. Wa qala aydan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sallu ala nabi. Kepada para orang tua yang saya hormati, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram yang insyaallah mungkin sebentar lagi akan sampai, guru kita Kiai Ubaidillah mata'anallah bituli hayatihi, dan juga khusus kepada panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya akhina fillah al-mukarram al-ustaz Abdul Ghafur mata'anallah bituli hayatihi. Hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang pada malam hari ini sampai pada saat ini masih diberikan izin hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta fasilitasnya. Seandainya orang-orang yang telah wafat ditawarkan untuk bisa hadir, kebetulan orangnya kaya, punya harta banyak, diizinkan hidup lagi hanya untuk menghadiri acara ini, pasti harta yang banyak yang dimilikinya akan ditukar asalkan diberi izin hidup untuk bisa hadir pada acara ini. Makanya yang hadir ini dengerin. Kita ambil kesempatan peringatan Maulid. Tadi bacaan-bacaan Maulid, hadrah dan lain-lain sebagainya kita sudah dengar, termasuk khususnya ayat suci Al-Quran yang begitu lezat kita dengarkan. Apanya yang lezat? Yang mesti diutamakan lezat makna dan kandungan daripada ayat itu. Terlebih yang bacanya, Masya Allah, Insya Allah yang membaca dan yang mendengar hatinya diisi dengan keikhlasan sehingga akan mendapatkan balasan yang sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya lanjut, saya mau minta kepada antum jawaban. Tadi itu semua yang dilaksanakan itu buat kita. Saya mau tanya, yang buat nabinya yang mana? Yang buat nabinya, yang menyebabkan beliau girang. Apa yang menyebabkan beliau girang? Kita semuanya selamat, tidak masuk neraka. Oleh karenanya kita bentuk pertemuan kita ini majelis ta'lim. Jadi syahwat bicaranya ini ditahan dulu. Yang pegang HP, HP-nya dilepas dulu. Karena kita ngaji nih. Jangan sampai peringatan-peringatan Maulid hanya sama
Di sana begitu, di sini begitu, di sana begitu, di sini begini, di sini begitu. Karena acara maulid ini sudah banyak disalahartikan. Para aulia dan ulama tujuannya menyusun rawi, membentuk acara maulid, tujuannya adalah agar umat tetap berhubungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar umat menjadi orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak bertambah mulia dengan seluruh makhluk bersolawat kepadanya. Kenapa? Karena beliau sudah dicukupkan oleh Allah, ditempatkan pada tempat yang sangat mulia dan sempurna. Itu tadi yang dibaca Maulid Simtud Durar, dari mulai awal sampai akhir. Yang tadi tidak sampai akhir dibaca dengan sampai doa. Itu kalau dipahami fasal demi fasal, kita akan setiap hari lebih mementingkan baca itu maulid daripada makan dan minum serta tidur. Kenapa? Karena paling nikmat kalau kita mendengarkan biografi riwayat hidup An-Nabi SAW. Ahlun sahlan. Jadi saya mau minta kesepakatan, mau minta persetujuan. Kita ngaji, setuju? Kurang kompak jawabannya, setuju? Cuma kalau ngaji ini ada yang kena kepukul hukum, merengut nggak kira-kira? Orang kalau dikena kepukul hukum, dia berasa, itu tandanya orangnya belum sampai parah sakitnya tuh. Tapi kalau sudah penyakitnya parah, nggak punya malu, nggak pernah berasa tuh kepukul hukum. Kita sudah dipersembahkan oleh Allah Ta'ala satu perbuatan yang tidak diminta syarat apa-apa. Gak disuruh wudhu, gak disuruh begini dan begitu. Apa itu? Sholawat. Pantas kalau orang yang mendengar nama Nabi disebut tidak sholawat, dikategorikan orang yang sial. Siapa yang ngomong? Nabi SAW. Apa kata beliau? Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Sallu ala Nabi. Kita nyari Nabi susah Pak, di padang mahsyar susah. Di Arafah saja tuh kalau kehilangan temen nyarinya setengah mati, karena ihram semuanya sama. Tapi kalau kita rajin bersolawat, solawat itu yang akan menunjukkan di mana adanya kita, sehingga kita didatangkan, diizinkan oleh Allah untuk bisa mendekat kepada An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hidup di dunia cuman bisa maulid, tapi bersolawat masih males. Ruhnya maulid itu solawat. Jadi sebanyak apapun mendengar nama Nabi Muhammad, gentakin suara bersolawat. Insya Allah ghil yang ada di hati, dengki, iri, penyakit-penyakit itu akan hilang semua. Ini zaman tempat kita hidup sekarang nih, era kita hidup sekarang. Mau jadi kafir gurunya ada, tempatnya juga ada. Mau kufur gurunya ada, tempatnya ada. Mau jadi munafik, wow, udah bukan main sekarang. Banyak orang-orang munafik pakaiannya pakaian para nabi, pakai jubah, pakai imamah, tapi selalu mengajarkan yang buruk-buruk kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ngaji ya, dengar nama Nabi sholawat ya, baru namanya maulid itu sukses. Maulid biar nggak ada makanan, yang nggak dapat makanan, kalau baca sholawat melulu itu maulid yang sukses. Karena memang tujuan maulid itu untuk itu. Dan salah satu kehebatan daripada peringatan maulid, apa yang diperintah Nabi kita jalanin. Mana contohnya? Dalam satu hadis dinyatakan afsyus salam taslam. Sebarkan salam maka kamu selamat. Di tempat maulid ada enggak? Kalau saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang mengucapkan, ada yang jawab. Jadi dijalanin enggak perintah tuh? Ini jangan pada bengong aja ya. Jadi kalau dengar nama Nabi, salawat. Salawat bisa dipakai berobat Pak.
bisa dipakai berobat. Orang yang sakitnya lama banyakin baca sholawat, insya Allah penyakitnya sembuh. Mana buktinya? Imam Al-Wali Syekh Muhammad Al-Busiri itu menyusun burdah disebabkan karena saat beliau dalam keadaan stroke. Beliau ini ahli syair. Akhirnya beliau mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala. Beliau niat berobat, menyusun madah-madah, pujian-pujian buat Nabi SAW, sampai akhirnya didatangi oleh Nabi SAW, diselimuti dengan burdah sorban hijau. Akhirnya Allah takdirkan penyakitnya sembuh. Nah sekarang kita tinggal mau berobat apa enggak di tempat maulid. Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Habsyi yang maulidnya tadi dibaca Simtud Durar menyatakan juga, masih kama majma'il maulid yujallil kurub dawagat taubatik yana asi idza batatub. Ini dimanapun saya buka, karena banyak orang yang sudah menyalahartikan maulid, tidak tahu maulid itu hebat. Apa kata beliau? Tidak ada peringatan yang sehebat maulid. Sekaranglah waktunya, wahai orang pendosa, untuk bertobat. Jadi acara maulid bisa dijadikan sebagai sarana untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui sholawat yang banyak. Sallu ala nabi. Ahlan sahlan. Jadi perhatiin ya. Saya mau tanya, kenal matahari? Tahu matahari? Tolong dijawab yang rame, ini orangnya banyak kan nih. Tahu matahari? Tahu bulan? Tahu bintang? Kalau kita nanya tentang bintang kepada anak kecil, dek itu bintang gede atau kecil? Pasti dia akan jawab apa? Makanya lagunya bintang kecil, nggak ada bintang gede, nggak ada. Karena anak kecil hanya menghukumi sesuatu menurut pandangan matanya. Kita tanya orang alim, ya Ustadz, ya Kiai, bintang itu gede atau kecil? Beliau akan menjawab, bentuknya kecil, padahal bintang itu sangat besar. Karena orang alim tidak hanya menilai sesuatu dengan apa? Dengan mata, tapi juga dengan ilmu. Ilmu memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i yang madhabnya kita pakai, kita ikuti, laki atau perempuan? Ini enggak malas-malasan nyautnya pada ya. Mau tidur, ambil bantal. Imam Syafi'i laki atau perempuan? Tapi perempuan-perempuan dimanapun yang muslimah belajar darah haid kepada Imam Syafi'i. Membedakan darah haid, istihadhah, nifas itu kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak haid. Itu hebatnya ilmu. Makanya kalau dengan ilmu kita jadi mengerti. Makanya Quran menyatakan innama yakhshallah min ibadih al-ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah para ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Kalau ada ulama enggak takut sama Allah, itu bukan ulama tapi ulama. Ulama mau nulis toko sumber waras menjadi soember waras. Ejaan lama. Sekarang banyak nggak orang mengatasnamakan diri sebagai ulama tapi tidak mengajarkan orang untuk menjadi selamat? Banyak nggak? Zaman fitnah bukan ini? Kita balik ke bintang. Tadi anak kecil bilang bintang kecil karena dia menurut matanya. Kalau orang alim matanya dipakai, akalnya juga dipakai. Tapi kalau kita tanya kepada orang arif billah yang mengerti tentang Allah Rabbul Alamin, ahlillah yang mengerti tentang sifat-sifatnya Allah, tentang hak-haknya Allah,
Orang arif billah itu akan berkata, bintang memang bentuknya kecil, padahal sangat besar. Tetapi sebesar apapun bintang, Allah Akbar. Allah lebih besar. Allah maha besar. Nah ini di zaman sekarang ilmu lagi ditebar sama Allah nih. Dikasih, siapa juga yang mau belajar ilmu dikasih. Yang pinter nahu sorof, macem-macem. Baca kitabnya kayak air. Tapi tidak diberi rezeki selamat. Banyak orang sekarang dikasih ilmu tapi selamatnya enggak. Dikasih berilmu, ngamalin kagak. Orang kalau beli pohon cangkokan, ngarepin apanya kalau pohon buah? Ngarepin apanya? Apakah cukup pohon itu berbuah? Buahnya harus bagus. Jadi pohon buah ditanam, diharapkan buahnya dan buahnya bagus, bisa dinikmati. Ada orang nanam pohon duren, dapat berapa tahun, 5 tahun berbuah, atau 3 tahun, 2 tahun berbuah. Begitu dipetik yang satu manis, dipuji nggak? Woi, dipuji nggak? Ini anak muda lemes-lemes amat sih ini. Jangan jadi ayam sayur dong. Nyaut begitu. Sumpah Pemuda aja, kami putra-putri Indonesia begitu. Masa buat nabi pada? Yo. Makanya jangan kebanyakan makan gemplong masih kecil. Jadi kudu semangat. Sampai di mana tadi? Buah, bagus, berarti fokus, ingat. Yang manis dipuji. Ini duren. Saya bilang sekali lagi, nanam pohon duren 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun berbuah. Dipetik buahnya yang mateng nih, dimakan manis, dipuji nggak? Dipuji. Kalau nggak manis, dicela nggak? Dicela. Tapi boleh nggak dibilang bukan duren? Ah, ini mah jengkol. Boleh begitu? Enggak, jangan ngambek apa lu. Disuruh seger jangan kayak ngadat. Tetap walaupun nggak manis, namanya tetap Kiai punya anak 3, yang 2 jadi kiai semua, yang ngatu nggak jadi kiai. Boleh dibilang bukan anak kiai? Ini namanya orang nih pakai mata nih, kayak anak kecil tadi ngelihat bintang. Karena menghukumi sesuatu cuma dengan yang dilihat. Saya cuma mau nanya Pak, orang kalau masuk ke kebun takut kejedot pohon apa takut kena duri? Yang kecil tuh biasanya yang lebih bahayain. Kalau udah kena duri, mau ngelihat duri di kaki, bisa sama kepala sama kaki. Nah ini orang sekarang begitu. Ilmu dikasih sama Allah Ta'ala, ngomongnya ngaco melulu. Kan banyak yang begitu sekarang. Makanya Nabi tuh ikutin. Baca Quran, lihat mana ayat perintah, mana ayat yang larangan, jalanin. Qira'ul Quran, waktu Quran dibaca, wansitu wasma'u, fansitu wasma'u, diem dengerin. Berapa banyak sekarang yang pada kurang ajar, makanya dikirimin angin puting beliung. Udah nggak ada namanya lagi udah, karena muter mulu tuh angin puting beliung. Apa juga disabet. Kalau udah dia datang, apa juga dibenahin. Keluarin tuh yang pada sok manjur, yang waktu ngaji kena hukum pada merengut, suruh keluar tuh, biar dibawa sono ke Brebes sama tuh angin. Orang bukan pada masalah alim apa enggak Pak, yang paling utama soleh apa enggak. Jadi kalau kita memperingati Maulid tujuannya supaya kita kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ambil kesempatan di peringatan Maulid. Tanpa sadar kita sudah mengerjakan perintah Nabi. Sebarkan salam, maka kamu selamat. Afsyus salam taslam, sebarkan selamat, maka kamu selamat. Tadi waktu assalamualaikum ada yang jawab, ada yang ngucap, ada yang jawab. Berarti jalanin perintah nggak tuh? Ikramud dhaif, muliakan tamu. Kasih minum nggak tamu? Kasih makanan nggak? Ngikutin perintah Nabi nggak berarti itu? Musafaha, salaman. Yang muda sama yang muda salaman, yang muda sama yang tua cium tangan. Ada nggak di tempat Maulid? Ada. Itu perintah Nabi bukan itu? Perintah. Diundang datang. Datang nggak? Perintah Nabi nggak itu? Dijalanin nggak itu? Ini udah pahalanya udah berapa banyak nih? Ada lagi pahala yang jadi rada-rada kurang, aturannya mau 10 tapi dikasih cuma 6. Kenapa? Cemberut baik di tempat Maulid. Wa tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyuman yang ada di muka saudaramu atau untuk saudaramu kau senyum, itu adalah sedekah. Kalau mangga buat rujak yang manis apa yang asam? Berarti kalau mangga asam ada yang beli, kalau muka asam siapa yang beli? Senyum dikit. Kalau nggak redo, dua-duanya sebelah aja, supaya saling enak dipandang begitu. Jadi tanpa sadar di peringatan Maulid banyak sekali sarana-sarana untuk dosa kita menjadi diampuni. Dan orang-orang tua kita, kakek nenek kita, abah ibu kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, mertua, siapapun yang sudah meninggal dunia akan dapat jatahnya kalau anak cucunya atau muridnya atau mantunya ada hadir di tempat Maulid. Ketika mendengar Rasulullah, dia bersolawat yang di kuburan juga dapat bagian. Itu bikinan. Itu anak kecil tadi ngelihat bintang pakai apa? Pakai mata. Pak, bahayanya orang goblok asli. Yang goblok asli, ini kita ngomong bahasa Betawi aja. Gobloknya asli sama goblok punya ilmu, itu lebih bahaya goblok punya ilmu. Sebab kalau goblok punya ilmu memakai dalil buat membenarkan kesalahannya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan arba'atun jawahir fi jismi bani Adam, 4 perhiasan yang ada pada diri manusia. Artinya manusia mesti punya 4. Kalau cuma punya 3 bahaya, apalagi cuma punya 2, apalagi cuma punya 1, apalagi kagak ada pisan satupun. Yuziluha, yang ngerusakin 4 ini arba'atun asya, juga 4 perkara. Saya tanya sekarang, manusia mesti punya 4 perhiasan. Manusia mesti punya apa? Nah gitu nyaut. Jadi namanya kita nih kooperatif. Wah ketinggian tuh ngomong. Pak, orang mah kalau ditanya nggak nyaut kan kemungkinannya cuma 2, gila atau budek. Begitu nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi kalau emang gila kagak, budek kagak, ya nyaut. Ngaji sama Ustadz bilang di kamar mandi tidak boleh ngomong. Masuk kamar mandi kunci, cetrek. Tahu-tahu ada orang mau kamar mandi, diketok pintu kamar mandi, tok 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 tok, didorong keras, tok tok tok. Ada orang nggak nih? Ada orang nggak nih? Nggak nyaut. Orang bukan ada di dalam, ada orang nggak ini? Kagak nyaut. Begitu keluar ngomong, orang lagi di kamar mandi, nanya. Tuh bahasanya begitu yang sedep mah. Kalau nggak mau nyaut minimal dehem. Jadi orang tahu ada orang di dalam.
Paham ya? Sebab naudzubillah min dzalik, kalau dia ngapa-ngapa di dalam bagaimana? Kalau dia kenapa-napa di dalam, bahaya. Bisa ada yang tahu nggak di luar? Manusia mesti punya apa? 4 perhiasan. Biar ingat, masukin kemana, masukin. Jangan mikirin, wah kelamaan nih ngomong kelihatannya nih. Jangan begitu. Kalau nggak itu mau pulang aja gitu, nggak jadi ngomong, suruh berhenti. 4. Yang ngerusakin 4 juga. Pertama, al-aqlu. Manusia kudu punya Kalau nggak punya akal, masukin benang ke jarum nggak bakalan bisa masuk. Karena si benang nyamperin, jarumnya mundur. Atau jarumnya nyamperin, benangnya yang mundur. Sampai kapan masuknya? Mau manteng layangan, ini zaman layangan sekarang nih. Bikin tali kama nggak bisa, naiknya tuh layangan. Akal. Punya Kalau punya akal, cerdik. Tahu dirinya tuh orang alim, nggak boleh sembarangan. Tahu kalau pakai duit haram bakal masuk neraka. Makanya pinjol judul nggak dipakai. Mau tahu kita beruntungnya seperti apa sekarang? Ini di luar sana nih, banyak yang pada maksiat, banyak yang sedang maksiat. Tapi kita ada di sini sekarang baca maulid segala macam sholawat. Berharaplah agar ini jadi saksi di padang mahsyar nanti. Terusin apa tidur nih? Oh terus, iya baik. Nggak takut salah doang saya. Tapi akal tidak boleh berdiri sendiri. Yang kedua, waddin, mesti punya agama. Orang mesti punya landasan agama. Akalnya dituntun sama agama, agamanya dituntun sama akal. Mana akal yang dituntun sama agama? Itu tadi, tahu kalau ngerjain haram jadi dosa, kalau dosa masuk neraka. Itu namanya berakal. Itu namanya akalnya dampingin agama. Ada agama yang mesti dampingin akal. Agama mesti dampingin akal. Oh ini saya sekarang lagi ngaji, berarti saya butuh ilmu. Kalau saya belum punya ilmu, berarti saya butuh ilmu. Ilmu itu sangat penting. Berarti maulid ini intinya adalah untuk kita mengenal Nabi dan mencontoh Nabi. Di dalam hadis dibilang Nabi kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Berarti saya juga kalau makan dan minum mesti ngikutin Nabi pakai tangan gitu. Kita ngasih orang tua tangan kiri pantas nggak? Nggak pantas. Ada orang tua di depan kita, kita belonjor begini, pantas nggak? Enggak juga. Bapak kita namanya Herman misalnya, kita panggil namanya aja, nggak pakai Pak, pantas? Nggak juga. Apalagi terhadap Nabi SAW. Ini ada orang manggil Nabi pakai Sayyidina, ada yang ngamuk. Nggak usah pakai Sayyidina, sebab beliau saja manggilnya, ngajarinnya Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina. Lah kalau Nabi pakai ngomong, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah bagaimana kami bersolawat kepadamu? Ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masa Nabi ngucapin Sayyidina? Sayyidinanya Nabi siapa? Ini namanya orang punya agama tapi punya akal. Agama mesti didampingi sama akal. Kalau sudah punya wudhu, jangan bawa selampe yang kena air kencing, maka sholatnya bakal gak diterima. Jadi ada akal dampingin agama, ada agama dampingin. Yang ketiga, wal haya, harus punya rasa malu. Ini zaman sekarang manusia banyak gak punya malu, Pak.
Sholat dikerjain tiap hari tapi malunya nggak ada. Bohong setiap hari. Makan haram setiap hari. Susah sedikit pakai duit haram, pakai duit riba. Sholat tahajudnya rajin, nggak bakal diterima. Orang yang sholatnya rajin, makan duit haram, nggak bakal diterima. Makanya yang masih pada punya sangkutan duit-duit haram, buru-buru pulangin tuh duit. Dan yang keempat, manusia mesti punya amal soleh agar bisa menjadi teman di dalam kuburnya. Karena sahabat yang paling setia adalah amal. Ini yang ngomong di sini, Pak. Jangan nengok ke belakang-belakang, woi. Mukanya kemari. Kan orang juga tuh ngeliwat tadi. Pak. Jadi manusia mesti punya apa? Akal, agama, rasa malu, amal soleh. Yang ngerusakin 4 perkara: al-ghadab, marah, yuzilul agla, merusak akal. Kalau orang udah marah kepada seseorang, akalnya udah nggak normal. Duren dia bilang jengkol, itu orang nggak normal namanya. Kenapa? Karena dia benci. Kalau udah benci sama orang, udah nggak ada benernya, salah terus. Kalau udah cinta sama orang, nggak ada salahnya, bener terus. Ini namanya akalnya udah nggak normal nih orang. Kira-kira nih sekarang, kira-kira ada kucing, bunyinya begini, kukuruyuk. Kalau orang yang akalnya normal, heran. Tapi kalau orang yang akalnya udah kurang normal, gua punya kucing bagus, bisa bersuara ayam, kan begitu. Jadi yang ngaco-ngaco dipuji, yang benar-benar dicela. Ini sekarang mau ngikutin yang nggak normal, beli joran, beli pancing, bikin empan, mancingnya di kloset. Mau ngikutin? Jangan. Kalau akal kita normal, kita nggak bakal ngikut yang ngaco-ngaco. Marah merusak akal. Wal hasad, hasud yuziluddin, hasud merusak agama. Orang kalau sudah hasud, dengki, makanya tiap hari Jumat tuh khotib baca, ngajakin jamaah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun rahim. Mintain ampun buat saudara-saudara yang udah meninggal duluan, dan minta supaya hati dibersihin dari dengki, dari hasud. Karena orang hasud tuh rela sakit, asal orang yang dihasud olehnya lebih sakit. Melihat orang beli motor, duit dari mana tuh? Melihat orang beli mobil, duit dari mana tuh? Akhirnya orang kaya dia mampus. Banyak yang begitu sekarang. Ngerusakin agama tuh, hasud. Ibadatnya rajin. Kalau ngomong ngatain orang nih, pakai astagfirullah ujungnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini bukannya minta ampun dari ama Allah, Pak. Kalau begini, ini main-mainin istighfar kalau begitu mah. Lah udah tahu riba pakai istighfar lagi. Ntar dia riba lagi, istighfar lagi. Itu nanti ditimbang di padang mahsyar, seri itu amalnya. Kata malaikat, lu ke surga kagak, ke neraka kagak. Tapi di mana malaikat? Di gang lo. Hati sekarang. Gak semua orang yang bisa ngomong agama ngajarin orang jadi baik. Kita berobat penyakit zahir aja gak boleh sembarangan dokter. Kalau berobat sembarangan dokter, dikasih obat salah, mungkin parah sakitnya. Yang tadinya sakit ringan karena oknum dokternya, dikasih obat mungkin berat penyakit. Dapat 3 hari, masjid bunyi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Paham ya?
Kemudian wattam'u, serakah, yuzilul haya. Orang serakah hilang rasa malunya, nggak punya malu kalau serakah mah. Di tempat maulid biasanya ada tuh yang serakah, biasanya tempat maulid ada. Udah ketahuan makan senampan mesti berempat, daging cuma satu. Diajarin di tempat maulid supaya berbagi akhlak. Enggak, main genggam aja daging masukin plastik. Nih dia nih, nggak punya malu namanya ini. Makan orang-orang juga begini, kayak siku pasir. Termasuk apa? Minum tangan kiri pun termasuk nggak punya malu. Nabi nggak pernah minum tangan kiri. Jadi yang minum tangan kanan dapat pahala. Emang kenapa sih? Wah, ngamuk. Kok dikasih tahu ngambek. Dikasih tahu ngambek. Balik ke yang dua tadi, ke yang pertama, akalnya enggak nor. Padahal kita lagi ngasih tahu karena sifat sayang, cinta. Bapak-bapak punya anak lelaki, sayang nggak? Walaupun nggak ganteng tuh anak dipanggil raja. Padahal ingusan, perutnya dadut, dipanggil raja mama bapaknya. Begitu umurnya sampai aja kira-kira buat disunatin, disunatin nggak? Sunatin nyakitin apa ngenakin? Nyakitin. Tapi tujuannya menolong agar ngikutin syariat. Yang perempuan dibolongin kupingnya. Coba jajal punya anak perempuan, jangan dibolongin kupingnya masih kecil. Begitu udah gede, bapak emaknya dikata-katain terus. Bapak sih emak, ngapa saya kagak dibolongin kuping saya? Sekarang saya mau pakai giwang jadi susah. Jadi tidak selamanya orang sayang itu tidak menyakiti. Yang salah siapa? Kalau lagi dikasih nasihat berasa sakit, yang salah siapa? Sekarang tangannya koreng, bawa cuka, tahu-tahu kesenggol temen, korengnya keguyur cuka, perih. Yang salah cukanya apa korengnya mesti diobatin? Ini kelihatannya bikin loyo, bikin loyo. Mestinya yang segen-segenan memaksiat. Jangan malah kebaikan, males-malesan. Barangkali dengan sebab kita kumpul maulid di sini, dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kan udah dibilang sama pengarang Simtud Duror tuh, tidak ada peringatan yang sehebat maulid. Sekaranglah saatnya untuk kau bertobat, wahai para pendosa. Zawagat ya syarid idza bata'ub. Sekaranglah waktunya kau kembali kepada Allah, wahai orang yang berlari dari rahmat Allah. Kalau kemarin-kemarin banyak ghibah, banyak salah, banyak dosa, di tempat maulid insya Allah diampunin dan dimaafin. Gitu. Jadi marah ngerusakin hasud, ngerusakin serakah, ngerusakin merasa mah. Yang terakhir, ghibah. Sekarang HP setiap kantong ada kan? Biarpun beli beras kurang, HP mah punya. Ya. Makanya sekarang orang sekarang nih dilarang makan sama dilarang ngomong. Itu susahan dilarang ngomong. Kalau ngomong, di mana aja ngomong. Nggak sabaran. Buat diem tuh nggak sabaran. Makanya nanti Ustaz Abdul Ghafur nih sampaikan salam saya kepada Ustaz Ubaidillah, Kiai Ubaidillah. Setiap sebulan sekali ajarin pelajaran diem. Orang baca Quran ngomong. Orang lagi didatengin dari Bekasi jauh-jauh disuruh ngomong, dia ngomong. Lo sih. Ini yang model begini semut mah semut, semut rang-rang tuh. Nempelnya nggak sengaja tapi gigit. Banyak yang begitu. Kalau saya emang nggak ada urusan, mau disukai kayak nggak ada urusan. Yang penting malaikat raqib nyaksiin saya menyampaikan sesuatu yang menjadi hak buat umat. Oh iya, di tempat maulid maunya yang ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, cabul, nyanyi, begitu. Itu bukan maulid, milid. Tahu milid? Gitu.
Ghibah tuzil amal soleh. Ghibah merusak amal soleh. Tuh kalau di YouTube ada yang dia nggak demen langsung dia katain. Padahal di kamar sendiri-diri. Orang zaman dulu sebelum ada HP kalau mau dosa keluar, bikin dosanya di luar. Sekarang mau HP di kamar sendirian. Kadang-kadang lagi buang air besar bawa HP. Nggak normal akalnya ini. Yang ngerokok di kamar mandi. Kemana orangnya tuh? Jangan. Kamar mandi tempat setan. Kita buktinya diajarin baca kalau mau kamar mandi. Ruangannya paling kecil di rumah kita. Ini dimanapun saya buka begini karena pelakunya banyak. Ruangannya paling kecil dibandingin kamar tidur. Ruangannya paling kecil dibandingin dapur. Begitu mau masuk kaki kiri duluan. Karena mau ke tempat jelek, jadi kaki kiri duluan. Tapi sekarang banyak orang yang ke masjid masuknya kaki kiri duluan. Berarti nyamain masjid sama kamar mandi tuh orang. Akalnya nggak normal juga tuh. Loh, karena nggak tahu ya, kalau nggak tahu sekarang kan lagi dikasih tahu nih. Kalau besok masih begitu-gitu juga berarti nggak normal akalnya. Pak, kalau zaman dulu orang gila ketahuan dari jauh. Kita ngeri sama orang gila yang ketahuan mah. Ini yang ribet kan yang sholatnya di samping kita padahal gila ini. Dompet jatuh dipungut. Pergi sembahyang Jumat kayak orang beriman benar, mukminin benar, mukmin. Buah sejadah. Ya, sejadah, biji rapi. Perginya mukmin, lihat pulangnya dulu ntar. Begitu keluar sendalnya nggak ada, sendal orang dipakai. Wah, ini berarti perginya mukmin, pulangnya maling. Banyak yang begitu. Dan saya mau pesan, ya, sholat jangan pakai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya. Sebab gambar Ka'bah itu gambar ahad min sya'airillah. Jangan sholat pakai sejadah yang ada gambar Ka'bah deket sama kaki, nggak pantas. Di zaman orang-orang tua dulu kalau pulang haji itu waktu masih ada kapal laut, kalau bawa sejadah yang ada gambar Ka'bah buat di tembok. Baru orang sekarang doang sholat sok-sok soleh. Padahal ntar habis sholat didudukin, diinjek. Banyak ke pelakunya tuh. Nah, mulai sekarang jangan lagi dipakai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya, jangan dipakai, nggak pantas deket kaki. Kita depan orang tua aja kita begini nggak boleh. Orang tua kita di depan blonjor begitu boleh. Ini Ka'bah yang kalau kita ke Mekah kita tawaf. Ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami. Istilam, Bismillah, Allahu Akbar. Masa di negeri kita pakai sholat gambarnya di deket kaki, pantas apa kagak? Pakai jas rapi, pakai dasi, bawahnya kolor, pantas? Nah. Jadi tolong bautnya akal kencengin dikit. Bautnya akal kencengin. Wah, nggak pantas nih. Minum tangan, makan tangan, pakai sendal kaki kanan dulu, bukanya kaki kiri dulu. Pakai baju tangan kanan dulu, bukanya tangan kiri dulu. Jadi tayamun namanya, mendahulukan yang kanan. Wudu tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Emang nggak boleh? Bukan persoalan boleh apa nggak boleh, tapi lebih afdol. Ibarat orang sakit di kamar yang murah sama kamar yang mahal, pelayanannya lebih hebat mana? Kalau ingin dapat pelayanan bagus, dapat kenikmatan dunia dan akhirat, di dunianya kudu lebih capek. Paham ya? Waktu ngaji duduknya segep. Begitu baca Rabbi zidni ilman, wah, kasih tahu, ngantuk, datangnya jangan salah tempat lu. Giliran nonton bola pakai ngomong lagi, salah tuh nomor 8 tadi, nomor 9 salah tuh, nomor 11 salah tuh. Mestinya dia maju, lu main sono. Sok menilai. Kalau ngomong mah gampang. Ambil ayat satu, hadis satu, tebarin racun di tengah orang. Bahaya nggak? Bahaya. Kita kalau udah mau cabut gigi nih, kalau udah dibius sama dokter, gerak dibius, disuntik, diketok sama dokter, gerak dak nggak berasa. Suruh mangap ya pokoknya. Sadar-sadar
udah hilang tuh gigi. Begitu juga sekarang dalam ngaji agama, lihat tampilannya orang soleh, jubah, imamah, ngajarnya racun semua. Ular melindung sama nggak? Hei, tahu lindung belut sama ular sama nggak? Beda. Ngegeliatnya mah sama, tapi hukumnya beda. Hati-hati. Ini agama udah bukan main ya, orang-orang sekarang beragama udah kayak binatang di hutan. Ada rusa, ada menjangan, ada kancil, ada macan, ada harimau, ada macan tutul, ada hena, ada segala macam. Ini kita sekarang hidup nih ibaratnya di tengah-tengah binatang buas. Kalau kurang-kurang waspada, akidah kita diambil, iman kita dikacauin, pikiran kita dibikin rancu nih sekarang. Paham ya? Jadi makan, minum, tangan gitu. Ikutin Nabi. Buka botol nih, buka botol begitu tuh, tangan kanan bukanya, pindahin dulu ke tangan kanan, baru minum. Itu ngikutin Nabi namanya. Jangan habis buka botol langsung, waduh ini orang. Sekali lagi saya ulangin, makan dan minum pakai tangan. Ngerti nggak bahasanya tuh? Ngerti. Jalanin, ada pahalanya itu makan minum tangan kanan, ada pahalanya karena niru Nabi. Sebab Nabi itu bukan untuk dibikinin maulid, tapi fattabi'uni, ikuti aku katanya. Allah yang suruh agar kita mengikuti Nabi SAW. Orang ibadat biar hebat kayak apapun, kalau caranya tidak ngikutin Nabi mah nggak diterima. Puasa, udah maghrib kagak buka-buka, puasa ngikutin siapa lu? Agama ini tidak menyiksa. Ad-din yusrun, agama itu mudah. Kalau makan ada sayur, makan sama sayur. Cuma makan nasi sama sayur doang. Bayangin yang kagak dapat makan. Jadi bersyukur. Mau ngapain punya apartemen banyak? Makan ini nggak boleh kolesterol. Makan ini nggak boleh darah tinggi. Makan ini nggak boleh urat asam. Ya, normal berarti, iya, asam urat. Tapi kita alhamdulillah, ikan peda yes, japuh yes, daging yes. Artinya nerima semua, alhamdulillah badannya sehat. Gitu. Kita Pak jangan pakai jauh-jauh penyakit, nggak usah jauh dah penyakit. Naudzubillah min dzalik. Dikasih ngedip kagak bareng aja udah bingung. Ayo ngedipnya jangan gak bareng gitu. Dep. Wah ke dokter langsung. Dok kenapa ya saya kalau ngedip kok gak bisa kompak dok? Kata dokter tadi dulu saya nyari dulu namanya apa nih penyakit. Jadi ini sekarang zaman udah model-model. Makanya yang dikirim sama Allah Ta'ala angin puting beliung, api kebakaran, ya, apalagi bumi bergeser. Gitu. Kalau belum dikasih bala musibah masih begini joget. Kena aja bala banjir baru Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ngapain lu? Kemarin waktu aman lu lawan Tuhan. Berarti kan tahu nggak ada yang bisa berhentiin angin kecuali kali sodet sono sodet sini, nggak bisa kalau hujan nggak berhenti mah. Air masuk ke rumah bangku ngambang. Mau tidur naruh sendal. Begitu lagi tidur tutup sendal bareng sejajar mendipan. Lele masuk. Bayangin lele yang mesti diempang masuk ke kamar orang. Kata lele lah gue mah disuruh sama Allah. Air pada ngomong sama saudaranya pada, ini emang jalanan kita ya. Dia yang pada salah bikin rumah di jalanan kita. Jadi musibah sudah macam-macam sekarang, jangan coba-coba. Itu semuanya sebab dosa manusia. Harga mahal nggak sekarang harga barang? Mahal nggak? Orang pada jujur semua apa banyak yang nggak jujur? Itu semua sebab dosa karena tidak menepati. Disuruh sholat, sholat itu menghentikan dari perbuatan keji dan munkar. Masih tetap sholat mah sholat, bohong mah bohong. Na'udzubillah
Nah, jadi untuk cerita di dalam maulid, untuk pemaparan di dalam maulid, banyak yang menyampaikan Nabi begini, ya. Di dalam kalimat maulid deba, yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah. Telah diutus dari Mekah di akhir zaman, fi dhahrihi alamah, di pundak beliau, antara pundak kanan pundak kiri, di tengah sini ada stempel kenabian. Dan seterusnya dan seterusnya. Fi dhahri alamah tudhilluhul ghamamah. Kalau jalan matahari nggak pernah memanasin Nabi, nggak pernah nyinarin Nabi. Nabi nggak pernah kepanasan karena awan selalu ngalingin Nabi, selalu dipayungi oleh awan. Tuti'uhu sahaib, dan awan tunduk kepada Nabi SAW. Sahabat minta doa agar turun hujan, Nabi kasih isyarat, langit langsung mendung, turun hujan. Ngadu lagi, ya Rasulullah, ini kalau hujan gak berhenti kami kebanjiran. Dikasih isyarat lagi sama Nabi, berhenti tuh hujan. Udah deh, kalau masalah muji-muji semuanya ada di kitab maulid itu. Nanti tanya sama ustadz-ustadz. Ini sekarang kalau udah Nabi baik begitu, super istimewa, terus kenapa? Yang disuruh kita nyontok, bukan cuma baca-baca saja, tapi ikutin. Dari mulai yang gampang, makan minum tangan kanan. Kalau makan senampan ada orang tua, yang tua serahin duluan, Pak silakan. Yang tuanya akhlak juga sama yang muda, ayo adek aja duluan. Oh enggak Pak, Bapak lebih tua, Bapak duluan. Ambilnya dikit juga. Oh begitu deh, iya dah, buat diambil. Wah Bapak enggak. Paham? Pokoknya ikutin Nabi SAW. Jadi kalau mau tahu tujuan maulid, supaya kita ngikutin Rasulullah SAW. Dengar nama beliau disebut, sholawat. Begitu, atur kehidupan kita. Kalau sudah hidup kita teratur, taat kepada Allah Ta'ala, musim dibikin teratur. Yang enggak musim hujan, enggak hujan. Yang musim hujan pasti hujan terus. Buah-buahan pun begitu juga. Insya Allah apa yang saya sampaikan dapat dipakai semuanya. Walaupun dengerinnya separuh melongo, yang jelas ini semua adalah contoh bahwa kita maulid tujuannya agar kita mengenal beliau, agar mengikuti beliau. Makanya anak-anak muda kalau punya kelebihan jajan, beli kitab tarikh Nabi. Lihat di daftar isinya kitab di belakang tuh, akhlak. Lihat bab akhlak halaman berapa. Dari hari ke hari bertambah pintar. Contohnya Nabi. Karena uswah hasanah cuma Nabi. Sekolah tinggi kayak apapun, kalau contohnya bukan Nabi, ujung-ujungnya pakai baju kuning, pakai baju oren. Detailnya tinggi banget, pakai baju oren, tangan dikit sama plastik, jalannya nunduk-nunduk lah, malu. Sebelum ketahuan, begitu enggak? Begitu enggak? Dokter di rumah sakit atau di praktek-praktek tidak ngikutin Nabi, jujur, ngarepin orang sakit semakin parah, bukan semakin supaya baik. Kiai nggak jujur, ayat yang bakal dirinya kena kepukul dia nggak buka, dia pelencongin. Udah kalau udah nggak jujur udah ada Pak. Makanya tolong bagi para kaum bapak, kalau masukin anak ke sekolahan, jangan kalau guru lagi ngomelin murid, bapaknya nggak rela, emaknya nggak rela. Ini anak nggak bakal jadi anak baik kalau begini caranya. Makanya kalau ada kepala sekolah di sini, ini ada guru-guru sekolah, kalau mau nerima murid bikin perjanjian dulu sama wali murid. Ya, kalau ini anak nakal saya hukum, tapi dengan hukuman yang terukur. Maka insya Allah generasi kita Indonesia bakalnya 2045 di Indonesia emas. Wah, tapi kalau mau begini-begini terus, tembaga terus. Ya, jadi mau jadi apapun maksudnya yang baik-baik. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham itu? Insya Allah penyakit zahir batin kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang mengalami penyakit zahir, yang sering malas-malesan di tempat yang baik, tidak menghiraukan kebaikan, supaya Allah terangin hatinya, dapat menghargai keterangan-keterangan agama. Yang sakit-sakit batin diberikan sembuh oleh Allah Ta'ala. Diri kita, anak-anak, istri kita, keturunan kita semua
dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala di dalam taat dan sehat afiat. Ini saja yang saya sampaikan, insya Allah dapat dipahami. Jadi mulai sekarang ikutin Nabi dari yang mulai gampang-gampang dulu. Makan minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan keluar kaki kiri, masuk musola kaki kanan keluar kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan. Insya Allah pakai sedikit demi sedikit. Insya Allah yang sedikit kalau sering dilakukan menjadi bisa mengerjakan yang berat-berat. Ini saja yang saya sampaikan. Sebelum saya mengucapkan salam terakhir, saya ingin mengajak antum semua bersama-sama bersolawat. Sallu ala nabi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.